Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Telat satu pekan, dua pemain Persija akhirnya gabung TC Timnas Indonesia. Dua pemain Persija Jakarta, Osvaldo Hai dan Prai Fatari dipastikan akan hadir mengikuti training camp Timnas Indonesia U23. Keduanya bergabung dalam pemusatan latihan pada Senin 15 Februari 2021. Sebelumnya, kedua pemain tersebut kesulitan mendapatkan tiket penerbangan menuju Jakarta dari Papua. Hal inilah yang membuat Osvaldo dan Prai Fatari terlambat bergabung. Timnas Indonesia proyeksi SEA Games belum agendakan laga uji coba dalam waktu dekat. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengkonfirmasi Timnas Indonesia proyeksi SEA Games 2021 belum berencana menggelar laga uji coba. Hal itu membuat pasukan Sinteyong akan fokus pada sesi latihan. Timnas Indonesia proyeksi SEA Games 2021 sudah sepekan menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Sebelumnya, tersiar rencana dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan terkait rencana menggelar laga uji coba melawan Bali United. Namun belakangan, rencana uji coba tersebut masih belum jelas. Indra Syafri mengaku tidak menerima informasi dari pelatih Sinteyong terkait rencana uji coba melawan Bali United. Sampai sekarang, belum ada agenda uji coba yang disampaikan pelatih, ujar Indra Syafri. Alasan Sinteyong panggil Salman Al-Farid dan Rizky Pelu. Dua nama baru dipanggil pelatih Sinteyong ke pemusatan latihan Timnas proyeksi SEA Games 2021. Mereka adalah Salman Al-Farid, bek dari Persija, dan Rizky Pelu, gelandang asal PSM. Sinteyong mengatakan bahwa keberadaan mereka untuk memperkaya kedalaman skuad di TC kali ini. Kami memanggil Salman dan Rizky untuk menambah komposisi pemain di TC ini. Semoga mereka cepat beradaptasi, bekerja keras, dan menunjukkan performa terbaik, kata Sinteyong di laman resmi PSSI. PT LIB harapkan izin turnamen pramusim diterbitkan Polri pekan ini. PT Liga Indonesia Baru menargetkan izin turnamen pramusim bisa diterbitkan Polri pekan ini. Pramusim rencananya akan diselenggarakan mulai 20 Maret 2021. Terkini, PT LIB telah melengkapi kekurangan perencanaan protokol kesehatan sepak bola di Mabes Polri Senin 15 Februari 2021. Klaimnya, masalah protokol kesehatan telah beres dan tinggal menunggu izin saja dari Polri. Mudah-mudahan pekan ini izin bisa keluar. Beliau-beliau mengerti. Kalau sudah ada rekomendasi, kami akan kumpulkan peserta di klub meeting, kata Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. FIFA menjatuhkan hukuman, PSM terancam tidak bisa ikut Liga 1 2021. PSM Makassar terancam tidak bisa mengikuti Liga 1 2021. Hal tersebut akan benar-benar menjadi kenyataan jika klub berjulukan Juku Eja itu tidak segera menyelesaikan kewajiban terhadap pemain asingnya pada musim 2020, Giancarlo Lopez Rodriguez. PT Liga Indonesia Baru telah mengirimkan surat kepada manajemen PSM Makassar tertanggal 15 Februari 2021 yang berisikan penegasan implementasi putusan FIFA terhadap klub PSM Makassar. Poin pertama dalam surat PT LIB adalah memutuskan menghukum PSM berupa larangan melakukan pendaftaran pemain baik di tingkat nasional maupun internasional kepada klub paling lambat selama 3 periode pendaftaran atau sampai kewajiban klub dapat diselesaikan. Artinya, dengan kompetisi 2021 yang masih tengah diupayakan pelaksanaannya oleh PSSI dan PT LIB, PSM Makassar diharapkan bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut terlebih dahulu untuk menghindari tidak bisanya mendaftarkan pemain ketika kompetisi 2021 akan berlangsung. Jika tidak demikian, besar kemungkinan PSM Makassar justru tidak bisa berkompetisi di Liga 1 2021 karena tidak memiliki pemain yang bisa didaftarkan, mengingat kontrak mayoritas pemainnya sudah berakhir.
Terlibat KDRT, Persija Jakarta coret Alfat Fatir. Manajemen Persija Jakarta memutuskan tidak melibatkan Alfat Fatir dari kegiatan tim selama 2 bulan agar pemain tersebut dapat fokus menyelesaikan permasalahan rumah tangganya yang belakangan ini mencuat ke permukaan. Alfat dianggap telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dituntut cerai sang istri, Ratu Rizky Nabila. Aksi KDRT ini juga sudah dilaporkan Ratu ke kepolisian pada 30 Desember 2020. Ratu dalam keterangannya menyebutkan Alfat mencekik dirinya saat ia sedang hamil. Marco Motta curhat ke media ternama Italia soal kompetisi di Indonesia. Pemain Persija Jakarta Marco Motta berkeluh kesah tentang situasi sepak bola di Indonesia kepada media ternama di Italia, Corriere dello Sport. Motta bergabung dengan Persija sejak Januari 2020, harus menerima kenyataan pahit di tahun perdananya berkarir di Indonesia. Mantan pemain Juventus dan AS Roma itu baru menjalani 2 laga resmi di kompetisi Liga 1 2020 melawan Borneo FC dan Bayangkara FC karena sejak 16 Maret 2020 aktivitas sepak bola di Indonesia dihentikan sampai sekarang. Motta mengatakan dirinya tidak tahu kapan kompetisi sepak bola di Indonesia akan kembali diputar. Beberapa kali sudah ada tanggal untuk memulai kompetisi tetapi harus ditunda karena alasan izin keramaian. Kami tidak tahu kapan kompetisi akan dimulai lagi di Indonesia, tutur Motta dilansir Corriere dello Sport. Bintang Persija bandingkan atmosfer sepak bola Indonesia dengan kota Roma. Pemain asal Italia yang memperkuat Persija Jakarta, Marco Motta, menyebut atmosfer sepak bola di Indonesia mengingatkannya kepada kota Roma. Motta mengatakan, saat bermain untuk Persija, terutama di Jakarta, ia merasa teringat dengan atmosfer ketika bertanding di Olimpico. Setiap pertandingan ada 60 hingga 70 ribu orang yang hadir ke stadion. Laga besar bahkan lebih banyak lagi. Pendukung Persija adalah salah satu yang terhangat dan paling terkenal se-Asia, ujar Motta. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.